Bayangkan, seorang raja berdiri di atas dunia, lalu berteriak, "Akulah Tuhan kalian." Dan di sisi lain, seorang bayi kecil hanyut di sungai Nil, ditakdirkan untuk menjatuhkan sang tiran. Tak ada yang tahu, bayi itu kelak menjadi musuh paling ditakuti kerajaan Mesir. Inilah Musa, manusia yang datang bukan membawa pasukan, tetapi membawa wahyu. Dan inilah Firaun, manusia yang mengira langit tunduk padanya. Ketika wahyu turun, tongkat berubah menjadi ular raksasa yang menelan sihir dunia. Ketika kekejaman memuncak, laut pun terbelah menjadi dua dinding raksasa. Dan ketika kesombongan mencapai puncak, Mesir kehilangan rajanya dalam satu hembusan takdir. Inilah perang terbesar, bukan pedang melawan pedang, tapi manusia melawan wahyu. Dan semuanya benar-benar terjadi. Pada masa ketika Mesir berada di puncak kejayaannya, Firaun memerintah dengan kekuasaan mutlak yang membuat seluruh negeri tunduk. Namun di balik kemegahan itu, ia hidup dalam ketakutan terhadap ramalan yang mengatakan bahwa seorang anak dari Bani Israel akan menghancurkan kekuasaannya. Ketakutan ini membuat Firaun mengeluarkan perintah keji. Setiap bayi lelaki dari Bani Israel harus dibunuh. Perintah itu membuat seluruh keluarga Bani Israel hidup dalam kesedihan dan ketakutan mendalam. Di tengah kekejaman itu, seorang ibu melahirkan bayi laki-laki yang kelak mengguncang singgasana Firaun. Ia tahu bahwa tentara Firaun akan segera tiba dan tidak ada tempat aman untuk melindungi putranya. Lalu Allah mengilhamkan kepadanya untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikir oleh seorang ibu manapun. Ia meletakkan bayinya ke dalam sebuah peti kecil dan mengalirkannya ke sungai Nil yang deras. Sementara itu, Firaun sama sekali tidak menyadari bahwa bayi yang paling ia takuti sedang menuju langsung ke rumahnya. Takdir bergerak dalam diam, membawa Musa kecil ke keluarga yang kelak membesarkannya, tanpa mengetahui bahwa ia adalah ancaman bagi kerajaan mereka sendiri. Keranjang kecil yang membawa bayi itu akhirnya terdampar di tepi istana Firaun, tepat di hadapan para pelayan yang sedang mandi di sungai. Mereka terkejut melihat seorang bayi lelaki di dalamnya, bayi yang seharusnya dibunuh menurut perintah kerajaan. Sang permaisuri Asiyah segera mendengar kabar itu dan bergegas datang dengan rasa penasaran. Begitu melihat bayi itu, hatinya langsung luluh, dan ia berkata kepada Firaun, "Janganlah engkau membunuhnya. Mungkin ia bisa bermanfaat bagi kita." Firaun awalnya ragu, namun ia mengizinkan bayi itu hidup karena melihat kegembiraan istrinya. Tidak ada yang mengetahui bahwa bayi yang kini tinggal di istana adalah bayi yang paling ditakuti oleh kerajaan. Musa tumbuh dalam kemewahan, mengenakan pakaian terbaik, dan mendapat pendidikan yang tidak dimiliki anak-anak Bani Israel. Namun dalam hatinya, Allah menjaga fitrah Musa agar tetap suci, meski ia hidup di tengah istana yang penuh kesombongan. Asiyah mendidiknya dengan kasih sayang, jauh berbeda dari kekejaman Firaun terhadap rakyatnya. Takdir membawa Musa tumbuh di rumah musuhnya sendiri, sampai akhirnya ia dewasa dan mulai melihat kezaliman yang terjadi di sekelilingnya. Ketika Nabi Musa beranjak dewasa, ia mulai melihat dengan jelas kezaliman yang menimpa kaumnya, Bani Israel. Sementara para bangsawan Mesir hidup dalam kemewahan, Bani Israel dipaksa bekerja tanpa belas kasihan. Hati Nabi Musa gelisah.
ia merasa tidak pantas hidup nyaman ketika kaumnya menderita. Hingga suatu hari, ia melihat seorang lelaki Mesir sedang memukul seorang Bani Israel hingga hampir mati. Nabi Musa berlari untuk menolong kaumnya, karena ia tidak tahan melihat ketidakadilan itu. Dalam upaya memisahkan keduanya, Nabi Musa memukul lelaki Mesir itu dengan tangan, bukan untuk membunuhnya, tetapi untuk menghentikan kekerasan. Tapi pukulan itu ternyata terlalu kuat, dan lelaki Mesir itu tewas seketika. Nabi Musa terkejut. Ia tidak pernah bermaksud membunuh, dan ia berdoa memohon ampunan kepada Allah. Keesokan harinya, Nabi Musa kembali melihat pria Bani Israel yang sama terlibat pertengkaran lagi, dan ia menyadari masalah itu lebih besar dari dirinya. Kabar kematian orang Mesir itu akhirnya sampai ke telinga Fir'aun, dan para penasihatnya segera merencanakan penangkapan Nabi Musa. Seorang pria datang berlari, memberitahu Nabi Musa bahwa ia sedang dicari dan harus segera melarikan diri. Maka, Nabi Musa pun meninggalkan Mesir dalam ketakutan dan kesedihan, tidak tahu bahwa perjalanan ini justru akan mengantarnya pada takdir kenabiannya. Nabi Musa berjalan meninggalkan Mesir dalam keadaan takut, namun penuh harapan, karena ia percaya bahwa Allah tidak akan membiarkannya sendirian. Perjalanan menuju Madian begitu panjang. Ia menempuh padang pasir, gunung batu, dan lembah sunyi tanpa bekal yang cukup. Setelah hari-hari penuh kehausan dan kelelahan, Nabi Musa akhirnya melihat sebuah oasis dengan sumur besar yang dikelilingi para penggembala. Di antara kerumunan itu, Nabi Musa melihat dua perempuan yang menunggu jauh di belakang, tidak berani mendekat. Nabi Musa mendekati mereka dan bertanya, "Apa yang membuat kalian berdiri jauh dari kerumunan?" Mereka menjawab bahwa ayah mereka sudah tua, dan mereka tidak mampu berebut air dengan para penggembala laki-laki. Mendengar itu, Nabi Musa dengan kekuatan yang Allah berikan, mengangkat batu penutup sumur yang sangat berat dan mengambilkan air untuk mereka. Setelah memberi mereka air, Nabi Musa duduk di bawah pohon dan berdoa dengan hati yang sangat lelah. Ia berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat membutuhkan kebaikan apapun yang Engkau turunkan kepadaku." Tak lama kemudian, salah satu perempuan itu datang memanggil Nabi Musa, mengatakan bahwa ayah mereka ingin bertemu dan membalas kebaikannya. Nabi Musa pun mengikuti mereka menuju rumah seorang lelaki tua yang bijaksana, yang banyak ulama tafsir menyebutnya sebagai Nabi Syu'aib alaihissalam. Pertemuan itu menjadi awal dari kehidupan baru Nabi Musa, sebuah fase yang akan membentuknya menjadi rasul yang kelak menantang Fir'aun. Nabi Musa disambut dengan hangat oleh lelaki tua yang bijak itu. Dan untuk pertama kalinya, setelah pelarian panjang, ia merasakan ketenangan. Setelah mendengar kisah Nabi Musa, lelaki tua itu memberikan perlindungan dan menawarkan pekerjaan sebagai penggembala. Nabi Musa menerima tawaran itu dengan rasa syukur, karena ia tidak memiliki apa-apa selain iman dan tenaga. Setelah beberapa waktu, lelaki tua itu menawarkan Nabi Musa untuk menikahi salah satu putrinya sebagai bagian dari perjanjian kebaikan di antara mereka. Nabi Musa menerima lamaran itu, dan kehidupannya berubah dari pelarian yang ketakutan menjadi seorang suami penuh tanggung jawab. Selama bertahun-tahun di Madian, Nabi Musa hidup sebagai penggembala, belajar kesabaran, ketenangan, dan hikmah alam.
Namun takdir ilahi akhirnya memanggilnya kembali ketika ia memutuskan untuk kembali ke Mesir bersama keluarganya. Di tengah perjalanan malam yang dingin, Nabi Musa melihat cahaya aneh dari arah Gunung Tur. Ia mendekati cahaya itu, berharap menemukan api untuk menghangatkan keluarga kecilnya. Namun yang ia temukan bukanlah api biasa, melainkan sebuah cahaya suci yang memanggilnya dengan suara yang lembut namun mengguncang. Di tempat itulah Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diperintahkan untuk kembali ke Mesir menghadapi Fir'aun. Malam itu, seorang penggembala berubah menjadi rasul dan perjalanan melawan tirani terbesar dalam sejarah pun dimulai. Setelah menerima wahyu di Gunung Tur, Nabi Musa kembali ke Mesir dengan hati bergetar, membawa amanah besar untuk menghadapi tirani Fir'aun. Bersama saudaranya, Nabi Harun, Nabi Musa melangkah menuju istana yang dulu pernah menjadi rumahnya selama bertahun-tahun. Namun kini, ia kembali bukan sebagai pangeran istana, melainkan sebagai utusan Allah yang membawa pesan kebenaran. Penjaga istana terkejut melihat Nabi Musa kembali setelah bertahun-tahun hilang. Namun mereka tetap membawanya menghadap Fir'aun. Di hadapan takhta emas yang menjulang tinggi, Nabi Musa berdiri sebagai seorang rasul, bukan lagi sebagai seorang pelarian. Nabi Musa menyampaikan pesan dari Allah, "Bebaskanlah Bani Israel, dan janganlah engkau berlaku zalim." Fir'aun tersenyum sinis dan mengejek Nabi Musa, mengingatkannya bahwa dulu ia hanyalah seorang anak angkat yang lari setelah membunuh seorang Mesir. Nabi Musa menjawab dengan tenang bahwa semua itu terjadi sebelum ia menerima wahyu, dan kini ia datang membawa kebenaran dari Tuhan semesta alam. Untuk membuktikan kerasulannya, Nabi Musa melemparkan tongkatnya, dan dengan izin Allah, tongkat itu berubah menjadi ular besar yang bergerak hidup. Kemudian, Nabi Musa memasukkan tangannya ke dadanya, dan ketika dikeluarkan, tangan itu memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Melihat itu, sebagian penasihat Fir'aun ketakutan, namun Fir'aun menyebutnya sebagai sihir belaka. Dan dengan penuh kesombongan, Fir'aun menantang Nabi Musa untuk menampilkan mukjizat itu di hadapan para penyihir terbaik Mesir. Hari besar itu tiba, ketika Fir'aun mengumpulkan seluruh penyihir terbaik Mesir untuk melawan Nabi Musa di hadapan ribuan rakyatnya. Fir'aun ingin membuktikan bahwa Nabi Musa hanyalah seorang penyihir yang dapat dikalahkan oleh kekuatan manusia. Para penyihir itu mendekati Nabi Musa dan berkata, "Siapa yang akan memulai, engkau atau kami?" Nabi Musa mempersilakan mereka untuk memulai, karena ia tahu kebenaran tidak pernah kalah. Dengan gerakan serentak, para penyihir melemparkan tali dan tongkat mereka ke tanah. Melalui trik sihir, tali-tali itu tampak bergerak seperti ular yang merayap, membuat rakyat Mesir terkejut dan mundur ketakutan. Nabi Musa sendiri merasa takut sekejap, namun Allah menenangkannya dengan firman, "Janganlah engkau takut." Nabi Musa lalu melemparkan tongkatnya ke tanah, dan tongkat itu berubah menjadi ular raksasa yang hidup dan bergerak dengan kekuatan yang menggentarkan. Ular itu melahap seluruh tali dan tongkat para penyihir, menghancurkan trik mereka dalam satu gerakan. Para penyihir terdiam. Mereka tahu bahwa apa yang baru mereka saksikan bukanlah sihir, tetapi mukjizat dari Tuhan yang Maha Esa. Tanpa ragu, semua penyihir itu bersujud dan berkata, "Kami beriman kepada Tuhan Musa dan Harun." Fir'aun murka besar, namun iman telah masuk ke hati para penyihir, dan sejak hari itu, kekuasaan Fir'aun mulai retak
untuk pertama kalinya. Meskipun para penyihir telah beriman, Fir'aun tetap keras kepala dan menuduh Nabi Musa melakukan sihir yang lebih kuat. Ketika Fir'aun terus menolak kebenaran, Allah menurunkan azab kepada Mesir untuk menunjukkan kekuasaannya. Azab pertama, air sungai Nil, kebanggaan Mesir, berubah menjadi darah yang pekat dan berbau menyengat. Rakyat Mesir tidak dapat minum, tidak dapat memasak, tidak dapat mencuci. Segala sumber air berubah menjadi darah. Namun Fir'aun masih tidak mau menyerah, sehingga Allah menurunkan azab berikutnya. Kata dalam jumlah yang luar biasa. Kata-kata itu masuk ke dalam rumah, ranjang, makanan, bahkan ke dalam istana megah Fir'aun. Setiap kali azab datang, Fir'aun memanggil Nabi Musa dan memohon agar ia berdoa kepada Allah untuk menghentikannya. Namun setelah azab dicabut, Fir'aun kembali ingkar dan menolak membebaskan Bani Israel. Maka Allah menurunkan azab ketiga, wabah kutu yang menyebar cepat dan membuat Mesir tidak bisa hidup tenang. Tidak berhenti di sana, Allah mengirim belalang yang memakan habis seluruh tanaman dan panen Mesir. Sekali lagi, Fir'aun memohon, Nabi Musa berdoa, azab berhenti, dan Fir'aun kembali berkhianat. Mesir semakin hancur, namun kesombongan Fir'aun membuatnya buta terhadap kenyataan bahwa ia sedang berhadapan dengan Tuhan semesta alam. Setelah azab demi azab menghantam Mesir, rakyat mulai memohon kepada Fir'aun agar melepaskan Bani Israel karena negeri itu tak lagi seperti dulu. Namun Fir'aun tetap bersikeras dan kesombongan membuatnya semakin keras kepala dari sebelumnya. Maka Nabi Musa dan Nabi Harun datang menghadapnya lagi, membawa peringatan terakhir dari Allah. Nabi Musa berkata, "Apakah engkau masih akan sombong, wahai Fir'aun?" Fir'aun bangkit dari takhtanya dan berkata dengan suara lantang, "Aku tidak akan pernah tunduk. Bani Israel tetap budakku." Karena kesombongannya, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk membawa Bani Israel pergi pada malam hari secara diam-diam. Malam itu, Nabi Musa memanggil kaumnya dan berkata bahwa saat kebebasan telah tiba dan mereka harus berangkat sebelum fajar. Ribuan orang bergerak dalam diam, meninggalkan Mesir menuju arah Laut Merah. Ketika fajar tiba, Fir'aun baru menyadari bahwa Bani Israel telah pergi, dan ia memerintahkan seluruh pasukan untuk mengejar mereka. Ia berteriak kepada pasukannya, "Kita akan membawa mereka kembali. Tidak ada yang bisa melarikan diri dariku." Pasukan Mesir bergerak cepat, dan suara derap kuda memenuhi padang pasir, semakin dekat dengan Musa dan kaumnya. Bani Israel mulai melihat pasukan itu di kejauhan, sementara di hadapan mereka terbentang Laut Merah yang luas, tak ada jalan kembali. Bani Israel berdiri ketakutan di tepi Laut Merah, sementara pasukan Fir'aun semakin mendekat dari kejauhan. Mereka berseru kepada Nabi Musa, "Kita akan tertangkap. Pasukan itu sudah hampir tiba." Nabi Musa menjawab dengan tenang, "Tidak." Atas perintah Allah, Nabi Musa mengangkat tongkatnya dan memukulkannya ke atas laut. Dan seketika itu juga, laut terbelah menjadi dua, membentuk dua dinding air raksasa di kanan dan kiri. Bani Israel berjalan melewati jalan kering itu, terpana oleh keajaiban yang belum pernah dilihat manusia. Namun Fir'aun tidak gentar. Ia memerintahkan pasukannya untuk mengejar, masuk ke jalan yang sama. Di tengah jalan, Allah membuat bumi menjadi licin
dan pasukan itu mulai kacau. Kuda-kuda tergelincir, dan kereta-kereta saling bertabrakan. Ketika seluruh pasukan Fir'aun telah berada di tengah laut, Allah memerintahkan air untuk kembali seperti semula. Gelombang besar menutup jalan itu dengan kekuatan yang menghancurkan, menenggelamkan Fir'aun dan seluruh pasukannya. Dalam saat-saat terakhirnya, Fir'aun mengakui keesaan Allah, namun penyesalan itu datang terlalu terlambat. Ketika air mereda, tubuh Fir'aun terdampar di tepi pantai sebagai bukti nyata bagi seluruh umat manusia yang datang setelahnya. Fir'aun tenggelam, tetapi kesombongan seperti itu terus muncul di setiap zaman manusia. Laut yang terbelah itu telah menutup dirinya, namun pelajaran yang ditinggalkannya tetap terbuka untuk siapapun yang ingin melihat kebenaran. Nabi Musa tidak menang karena pasukan atau kekuatan, tetapi karena ia bersama Allah yang Maha Perkasa. Kisah ini bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang hati manusia yang sering lupa bahwa kekuasaan hanyalah titipan. Dan pada akhirnya, kebenaran akan selalu menang, meski harus melewati badai yang panjang. Terima kasih telah menyaksikan Lentera Dunia, tempat kisah-kisah besar kembali hidup untuk menerangi langkah kita. Sampai bertemu di kisah berikutnya. Semoga cahaya ini terus menyertai perjalanan kita.